Menantu Dewa Naga Perang bab 46 Cheyenne dan Charlotte tentu saja tidak mempercayai kata-kata Bryce. Keluarga Carter tidak pernah benar-benar memperlakukan mereka sebagai bagian dari keluarga Carter sebelumnya, terutama karena William Carter bukanlah putra kandung Dominic Carter. Jadi, Dominic jelas tidak akan membiarkan William mengambil alih sebagai kepala keluarga. William sendiri tidak percaya dengan perkataan Bryce. Dia tumbuh dengan mengetahui bahwa dia dan Dominic tidak memiliki hubungan darah, dan Dominic paling baik padanya dan membiarkan dia bergabung dengan keluarga karena ibunya. Tetapi setelah ibunya meninggal, dia tidak lagi menikmati perlakuan yang sama seperti yang dinikmati keturunan langsung keluarga Carter. Misalnya, keturunan langsung dan kerabat akan menerima hampir $100.000 setiap tahun sebagai dividen, sedangkan William dan keluarganya hanya akan menerima sekitar $15.000. Oleh karena itu, William sama sekali tidak percaya bahwa dia akan dapat mengambil posisi kepala keluarga di masa depan. Namun, Karen sudah tergoda dan memikirkannya dengan cepat. Meskipun kotak hadiah sangat berharga, hadiah itu dimaksudkan untuk Lucas, dan dia menganggap bahwa dia pasti akan mengambilnya dan mendapatkan dukungan dari para penggergajian. Jadi dia pasti tidak akan bisa menyimpan hadiah itu. Menurutnya, akan lebih baik memberikannya kepada Bryce, karena itu berarti mereka setidaknya dapat kembali ke keluarga Carter. Dan di masa depan, dia bahkan mungkin akan menjadi nyonya keluarga. Selain itu, dia tidak akan memberikan semua hadiah kepada Charters. Nilai semua barang di dalam kotak itu hampir $15 juta, dan dia merasa memberikan setengahnya kepada Charters sudah cukup, karena dia ingin menyimpan setengah sisanya. Jika Lucas meminta penggergajian untuk membantunya mendapatkan kembali hadiah itu, dia hanya akan mengatakan bahwa Charters mengambilnya dan memberitahu mereka untuk mencari Charters. Memikirkan hal ini, tatapan mata Karen ketika dia melihat Bryce menjadi tidak terlalu bermusuhan, dan dia malah tampak agak antusias. Bryce, apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Maukah Anda mengizinkan kami kembali ke keluarga Carter selama saya menyerahkan kotak barang itu kepada Anda? Akankah William juga memiliki kesempatan untuk menjadi kepala keluarga di masa depan? Tentu saja, kakek mengatakannya sendiri. Bibi Karen, sudahkah Anda memutuskan? Bryce tersenyum tegas. Melihat Karen bimbang, Charlotte tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas. Bu, apakah kamu masih percaya omong kosong dan kebohongan mereka? Apakah Anda lupa bagaimana mereka dulu menggertak kami? Cheyenne bahkan berlutut untuk mengemis, basah kuyup karena hujan, dan akhirnya demam tinggi karenanya. Apakah mereka pernah menunjukkan perhatian? Mereka mengatakan hal-hal ini kepada kita sekarang jelas karena mereka menginginkan sekotak hadiah itu. Cheyenne menolak keras. Bu, kotak hadiah itu dimaksudkan untuk Lucas. Tak satu pun dari mereka memiliki hak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Melihat ini, Bryce mencibir. Saya pikir Bibi Karen memiliki otoritas yang besar di rumah. Tetapi saya tidak berharap kedua putri Anda mengabaikan Anda dan sama sekali tidak menghormati Anda. Mereka terus melawan keputusan Anda. Pokoknya, pikirkan baik-baik sendiri. Ini satu-satunya kesempatan Anda untuk kembali ke keluarga. Begitu Anda melewatkannya, kakek tidak akan pernah memberi Anda kesempatan lagi. Bahkan jika Anda memintanya. Anda juga harus membayar kami $8 juta dan tidak kurang 1 sen pun. Karen segera menjadi cemas dan buru-buru mendorong William. Cepat dan katakan sesuatu. Segera setuju untuk kembali ke keluarga. William mendorong Karen menjauh. Aku tidak akan kembali. Cheyenne dan yang lainnya diganggu begitu parah. Jadi apa gunanya kembali? Jika mau, Anda bisa kembali sendiri. Sejujurnya, William juga benar-benar kecewa dengan keluarganya. Setelah didorong oleh suaminya yang selama ini selalu mematuhinya, Karen menjadi sangat marah dan mengulurkan tangan untuk mencakar dia. Kamu tidak berguna untuk apa-apa. Kamu tidak bisa mendapatkan uang sama sekali. Jika kita tidak kembali ke Charters, bagaimana kita bisa mempertahankan mata pencaharian? Bagaimana Anda akan membayar $8 juta yang harus kami bayar kepada mereka? Keduanya terlibat perkelahian sementara Cheyenne dan Charlotte buru-buru mencoba memisahkan mereka. Bryce mulai tidak sabar. Jika bukan karena kotak hadiah itu, dia tidak akan repot-repot berbicara dengan mereka. Cukup, jangan berakting di depanku juga. Pergi dan temukan di mana barang-barang itu berada. Bryce memiringkan kepalanya ke arah petugas keamanan di belakangnya dan segera menuju ke dalam rumah. Tunggu, melihat bagaimana situasinya berkembang, Karen berhenti berkelahi dengan William dan buru-buru bergegas masuk ke rumah untuk menghentikan mereka. Dia hanya ingin memberi Bryce setengah dari barang-barang itu. Jika dia memindahkannya sendiri, dia pasti tidak akan meninggalkan apapun untuk mereka. Karen berhenti di depan tempat tidurnya, tetapi tindakannya memberi petunjuk kepada petugas keamanan. Dua dari mereka maju untuk menariknya pergi sementara yang lain mengangkat tempat tidur dan dengan cepat mengeluarkan 2 kotak dari bawah, 1 besar dan 1 kecil.
Hei, ini adalah milikku. Mata Karen hampir putus. Barang-barang Lukas ada di dalam kotak besar. Tetapi kotak kecil itu berisi simpanan pribadinya yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Bryce mengabaikannya dan melihat sekilas kotak yang penuh dengan uang tunai, akta kepemilikan, dan dokumen transfer saham. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia bisa melihat sekilas bahwa nilai barang-barang ini lebih dari 15 juta dolar. Melihat petugas keamanan membawa barang-barang keluar rumah, Cheyenne dan yang lainnya secara alami tidak mau membiarkan mereka mengambil barang-barang itu. Tapi mereka hanyalah sekelompok wanita lemah. Jadi bagaimana mereka bisa menghentikan orang-orang ini? Mereka tidak hanya mengambil kotak hadiah. Mereka juga menyambar Lamborghini yang diparkir di dekat pintu masuk. Ya dewa, mereka sekelompok bandit. Karen duduk di tanah dan menepuk pahanya sambil meratap. Untuk apa kamu menangis? Itu semua salahmu. Jika Anda tidak pamer di depan mereka kemarin, mereka tidak akan datang ke sini. William berteriak padanya. Karen sangat marah. Berani-beraninya kamu berteriak padaku. Itu semua karena kamu orang yang tidak berguna dan pecundang. Melihat keduanya akan bertengkar lagi, Charlotte sangat marah sehingga dia berteriak. Oke, berhenti berdebat. Barang-barang yang diberikan oleh penggergaji kepada Lukas telah direnggut. Bagaimana kita akan menjelaskannya padanya? Jelaskan kakiku. Bryce Carter dan anak buahnya adalah orang-orang yang mengambil barang-barang itu. Jika dia memiliki apa yang diperlukan, dia bisa mengejar Charters. Karen tidak peduli apa yang akan dipikirkan Lukas. Dia hanya merasakan sejumput besar. Oh, ngomong-ngomong, Cheyenne, bukankah Bryce mengatakan bahwa dia akan mengizinkan kita kembali ke keluarga Carter selama kita memberinya barang-barang itu? Apakah ini berarti kita tidak harus meninggalkan keluarga Carter sekarang? Sekarang setelah dia mengambilnya, pergi ke kakekmu dan beritahu dia tentang hal ini. Karen tiba-tiba mendesak sambil meraih lengan Cheyenne. Cheyenne melepaskan tangan Karen dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin kembali, tanyakan sendiri pada mereka. Setelah mengatakan ini, dia meraih tangan Amelia dan pergi. Semua hal yang pernah dilakukan Carter sebelumnya benar-benar menghancurkan hati Cheyenne. Dia pasti tidak akan kembali ke keluarga Carter. Hei, kamu menantangku. Ya, Karen mengeluh sebelum berbalik untuk melihat Charlotte. Charlotte, tanpa membiarkannya menyelesaikannya, Charlotte menyela. Siapapun yang ingin kembali dapat bertanya pada diri sendiri. Bagaimanapun, saya tidak akan kembali ke keluarga itu. Dia lalu pergi dengan ekspresi kesal. William mengabaikan Karen dan kembali ke dalam diam-diam dengan ekspresi muram. Di seluruh halaman, hanya Karen yang tersisa, duduk di lantai dan tanpa henti meratapi hidupnya yang menyedihkan. Lukas segera mengetahui semua yang terjadi di kediaman. Dia menatap tanpa ekspresi ke kejauhan. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin yang samar. Karena Anda Charters memiliki keinginan mati, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Petik 2. Menantu Dewa Naga Perang Bab 47. Bryce kembali ke kediaman utama Carter di Lamborghini yang mewah dengan sekotak besar uang tunai, akta kepemilikan, dan dokumen transfer saham. Keluarga Charters di kediaman utama berkumpul di sekitar Bryce, kagum dan kagum pada mobil mewah dan kotak dengan aset bernilai lebih dari 15 juta dolar di dalamnya. Mereka juga tak henti-hentinya memuji Bryce. Bryce benar-benar sesuatu. Dia berhasil membawa banyak barang ke rumah. Charters akan segera kembali lagi. Dia memang layak menjadi cucu kandung Dominic. Dia sangat cakap. Jika Bryce mengambil alih keluarga di masa depan, kita semua bisa yakin. Tidak buruk. Tidak buruk. Bryce selalu luar biasa sejak dia masih kecil. Dia pasti cocok untuk mencapai hal-hal hebat. Dia menjadi lebih dan lebih mampu sekarang. Bukan. Kata-kata sanjungan dan pujian dari Charters membuat Bryce merasa seperti berada di Cloud 9. Dominic juga menyeringai lebar. Sangat puas dengan Bryce, cucunya. Bryce, kamu melakukannya dengan baik. Di masa depan, saya yakin menyerahkan keluarga kepada Anda. Dominic menepuk bahu Bryce. Bryce buru-buru berkata dengan rendah hati. Terima kasih, kakek. Aku pasti akan bekerja lebih keras di masa depan dan tidak pernah mengecewakanmu. Di saat yang membahagiakan ini, seorang anggota keluarga tiba-tiba masuk dengan gugup. Kabar buruk, sesuatu yang buruk terjadi. Apa yang salah? Kenapa kamu begitu bingung? Bryce memelototi orang yang tiba-tiba berlari masuk dan merusak suasana. Orang-orang dari pabrik memberitahu kami bahwa semua pabrik milik Carter Corporation telah ditutup karena pelanggaran selama proses pembuatan dan harus dilakukan perbaikan. Departemen Keuangan juga telah menerima pemberitahuan yang mengatakan bahwa risiko keuangan perusahaan kami terlalu tinggi. Jadi kami harus membayar kembali semua pinjaman yang telah kami berikan pada akhir hari ini. Jika tidak, kami akan dituntut. Dan kami harus menyatakan pilot dan memulai prosedur likuidasi. Berita ini tiba-tiba menjadi petir dan seperti bom langsung jatuh ke kepala semua orang. Ekspresi Dominic berubah drastis, dan dia tiba-tiba berdiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Bryce juga sangat muram.
Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Seseorang pasti mencoba menyerang Charters. Karena Carter sedang mengejar keuntungan maksimum, sangat sulit bagi mereka untuk membuat pabrik mencapai kepatuhan 100% terhadap semua peraturan selama proses produksi. Jadi, jika seseorang dengan sengaja mencoba memeriksanya, mereka pasti akan berhasil. Tetapi biasanya, bahkan jika ada inspeksi, mereka yang dekat dengan Carter akan memberi tahu mereka sebelumnya, dan pabrik mereka tidak akan langsung ditutup. Selain itu, siapa yang tahu kapan rektifikasi itu akan dilakukan? Akan ada kerugian besar yang terjadi dan masalah yang sangat besar akibat penutupan pabrik selama sehari. Selain itu, mereka tidak tahu berapa lama penutupan akan berlangsung. Meskipun bisnis Charters tidak berkembang akhir-akhir ini, mereka merasa pasti ada lebih banyak alasan bagi bank untuk meminta semua pinjaman dilunasi dalam sehari. Sementara Bryce marah, Dominic memikirkannya dengan hati-hati. Bryce, cepat hubungi Tuan Shaw untuk mencari tahu apa yang terjadi di pabrik dan apakah mungkin mendapatkan kelonggaran melalui koneksi. Cepat hubungi bank juga. Bryce buru-buru menelepon beberapa kali. Tapi sayangnya, Shaw tidak menjawab sama sekali. Selain itu, bank hanya memberi mereka jawaban dingin dan mengklaim bahwa risiko keuangan Carter Corporation terbukti terlalu tinggi setelah beberapa penilaian, sehingga pinjaman tersebut harus dilunasi. Berita itu membuat Charters terlihat lebih cemas. Pak Shaw dulu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Charters. Namun kali ini, dia tidak hanya tidak memberitahu sebelumnya tetapi juga menolak menjawab panggilan mereka. Jelas, seseorang yang Shaw tak berani menyinggung terlibat dalam penutupan pabrik kali ini. Masalah pinjaman bank membuat mereka semakin cemas. Perputaran modal Charter sebagian besar bergantung pada pinjaman bank. Uang tunai yang mereka miliki jauh dari cukup bagi mereka untuk membayar kembali pinjaman. Dan bahkan jika mereka memasukkan aset yang baru saja dibawa pulang oleh Bryce, masih tidak akan cukup. Lagi pula, dari semua barang di dalam kotak, hanya uang tunai jutaan dolar yang bisa digunakan. Tata cara administrasi akta kepemilikan dan mobil mewah itu belum juga diselesaikan. Sementara Charters bingung, mereka diserang dengan pukulan yang lebih besar. Kepala Departemen Keuangan Perusahaan Carter berlari masuk, dahinya berkeringat. Ya ampun, Ketua, banyak perusahaan mitra yang meminta untuk mengakhiri kontrak mereka dengan kami. Kita tidak bisa menghalangi mereka sama sekali. Sekarang, ada banyak orang berkumpul di depan perusahaan, menuntut untuk mengakhiri kontrak mereka dengan kami dan agar kami melunasi hutang kami. Dominic duduk di sofa dengan suara benturan keras, pucat seperti spray. Kalian semua, pergi dan cari tahu siapa yang melakukan trik seperti itu di belakang kita. Setelah dia memesan dengan dingin, Charters tidak berani lagi menganggur dan membuat panggilan yang tak terhitung jumlahnya. Halo, Tuan Wilson, saya menelepon dari Carter Corporation. Kontrak kami dengan perusahaan Anda. Sialan, dia menutup telepon. Halo, Tuan Putih, saya ingin bertanya tentang kontrak kita. Halo. Orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai perusahaan mitra segera menutup telepon setelah mendengar pertanyaan Charters. Setelah berusaha keras, mereka akhirnya mendapatkan beberapa informasi dari perusahaan tempat mereka dulu sering bekerja sama. Jangan salahkan aku, The Charters melakukan serangan besar dan membuat kami mendapat masalah juga. Evans berkata tanpa daya. Jantung Dominic jatuh, dan dia buru-buru meraih telepon. Pak Evans, menurut pendapat saya, dapatkah Anda memberitahu saya pukulan besar mana yang telah disinggung Charters? Pak Evans menghela nafas. Pak Carter, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku benar-benar tidak tahu. Kami juga menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa perusahaan kami akan bermasalah jika kami tidak menghentikan kerjasama kami dengan Anda. Jangan berpikir saya takut atau mencoba berbohong kepada Anda. Anda akan tahu jika Anda bertanya kepada orang lain. Pak Evans menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Dominic dan Carter lainnya semuanya memasang ekspresi muram. Tidak perlu lagi melakukan panggilan telepon untuk mengonfirmasi fakta bahwa tembakan besar itu dapat menyebabkan pabrik mereka menghentikan produksi dan meminta bank untuk membayar kembali semua pinjaman mereka dalam 1 hari berarti bahwa mereka benar-benar kuat. Namun, bahkan setelah memeras otak mereka masih tidak tahu bagaimana mereka telah menyinggung serangan besar. Sambil tetap diam, Dominic tiba-tiba melihat kotak yang dibawanya Bryce pulang. Tutup kotaknya terbuka, memperlihatkan tumpukan uang kertas merah muda, serta tumpukan besar dokumen pendukung. Dominic tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menarik napas dengan tajam sebelum menamparkan Bryce di wajahnya. Orang berdosa, itu semua salahmu. Bryce tercengang oleh tamparan keras dan tiba-tiba itu, dia butuh waktu lama untuk bereaksi. Menutupi wajahnya dengan sedih, dia bertanya, "Kakek, kesalahan apa yang saya lakukan?" Menantu Dewa Naga Perang bab 48 Dominic menunjuk kotak itu dengan marah. "Apakah kamu masih tidak mengerti?
Apa yang Anda katakan di depan keluarga itu kemarin? Tepat setelah Anda mengambil kotak barang ini dari mereka hari ini, pabrik kami harus ditutup, dan jalur produksi harus dihentikan untuk perbaikan. Bank bahkan menuntut pembayaran kembali semua pinjaman kami, dan begitu banyak perusahaan mitra kami yang meminta untuk mengakhiri kontrak mereka dengan kami. Pikirkan tentang itu. Siapa yang kita sakiti? Bryce langsung membeku. Setelah memikirkan peristiwa 2 hari terakhir, Bryce berkedip dan bertanya dengan tidak percaya. Kakek, apakah kamu mengatakan bahwa Ethan Sawyer melakukan hal-hal ini? Dominic berkata dengan tidak senang. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Cukup damai di rumah akhir-akhir ini. Tetapi sejak Anda membawa orang-orang Anda ke sana untuk merebut kotak ini dari mereka, hal-hal buruk telah terjadi satu demi satu. Ini jelas merupakan peringatan dari Sawyers karena kami mengambil hadiah yang dimaksudkan untuk Charlotte Carter. Baru kemudian Bryce menyadari bahwa para Sawyers telah mengawasi keluarga Charlotte. Dia menutupi wajahnya yang panas dan memerah, merasa sangat sedih. Dia bukan orang yang menyarankan pergi ke rumah Cheyenne untuk merebut hadiah pertunangan dari mereka sejak awal. Selain itu, mereka semua telah memberikan persetujuan mereka sebelumnya. Namun sekarang, mereka menyalahkannya. Ngomong-ngomong, karena kamu melakukan kesalahan besar dengan membawa kotak ini ke sini, kamu harus menyelesaikan masalah ini. Mengabaikan ketidaksenangan Bryce, Dominic menginstruksikan dengan ekspresi tegas, kirim barang-barang ini kembali. Anda harus mencari pengampunan Charlotte sehingga para Sawyers akan melepaskan kami. Jika tidak, semuanya akan berakhir untuk Charters. Terlepas dari keengganannya, Bryce tidak punya pilihan selain pergi dan mencari Charlotte. Dia mencari lama sekali sebelum menemukan bahwa Charlotte telah bekerja di Stardust Corporation hari ini. Namun sayangnya, dia dihentikan di pintu masuk kantor Stardust Corporation, karena keamanan tidak mengizinkannya masuk. Sepupu saya bekerja di perusahaan Anda. Aku segera mencarinya. Dengan tetap tidak tergerak, petugas keamanan berkata, Anda dapat meneleponnya dan memintanya untuk keluar. Bagaimanapun, Anda bukan karyawan perusahaan atau klien kami, jadi Anda tidak diizinkan masuk. Bryce sangat marah. Dia telah menelepon Charlotte berkali-kali, tetapi semua panggilannya ditolak. Dia tidak tahu apakah Charlotte telah memblokirnya atau tidak, tetapi dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Jika tidak, mengapa dia pergi ke Stardust Corporation untuk menghentikan Charlotte pergi? Tolong segera pergi, jangan ganggu ketertiban kantor kami. Sang kepala petugas keamanan memperingatkan. Bryce frustrasi dan cemas. Dia benar-benar ingin menerobos masuk, tetapi dia berada di kantor Stardust Corporation, dan dia tidak berani menyinggung perasaan mereka. Pada saat ini, tepat ketika dia akan mengabaikan petugas keamanan dan berlari ke gedung kantor, Bryce yang bermata elang melihat sosok yang dikenalnya berjalan mendekat. Sosok yang akrab itu adalah Lucas. Bryce sangat marah saat dia bergegas ke depan untuk menghentikan Lucas. Kemudian dia berteriak kepada petugas keamanan, orang ini juga bukan salah satu karyawan Anda. Mengapa Anda tidak menghentikannya? Yang lebih mengejutkan Bryce adalah setelah petugas keamanan melihat Lucas, mereka benar-benar membungkuk serentak. Pak Gray, selamat datang. Lucas mengangguk acuh tak acuh, menatap Bryce, lalu sedikit mengangkat alisnya. Sejak Lucas dihentikan oleh petugas keamanan di pintu masuk ketika dia datang ke kantor Stardust Corporation sebelumnya, manajer umum, Flynn Davis, telah memecat mereka semua. Setelah itu, petugas keamanan melihat Davis menemani Lucas ke lantai atas gedung perkantoran dan juga menerima perintah dari Davis bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Lucas masuk lagi. Oleh karena itu, meskipun mereka semua tidak tahu apa-apa tentang identitas Lucas, mereka tidak berani menyinggung perasaannya dan sangat menghormatinya karena mereka pikir dia setidaknya adalah klien yang sangat dihargai Davis. Bryce hampir tidak bisa berkata-kata, tapi dia masih marah. Hak apa yang dia miliki untuk masuk? Dia hanya menantu Charters yang tinggal di rumah, orang yang tidak berguna yang tidak berguna. Mengapa dia diizinkan masuk, tapi saya tidak? Lucas mencibir, tidak diganggu oleh Bryce. Kepala petugas keamanan buru-buru menghentikan Bryce. Ini adalah Stardust Corporation. Jika Anda ingin membuat keributan dan dengan sengaja menimbulkan masalah, jangan salahkan kami karena berbuat jahat. Tidak mau menyerah, Bryce membentak. Anda petugas keamanan yang merendahkan. Saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda karena bias. Kepala petugas keamanan mencibir. Pak Gray adalah klien Pentington. Davis, kamu siapa? Cepat pergilah. Beberapa dari mereka datang dari samping dan mengepung Bryce untuk mengusirnya dari Lucas. Jangan sampai dia bertabrakan dengan Lucas secara sembarangan. Dia, klien penting. Kalian pasti tertipu oleh hal-hal yang tidak berguna ini. Bryce berteriak dan berusaha meraih Lucas. Lucas, kamu pecundang. Pergilah ke sini. Lucas mengerutkan kening dengan kesal sementara kepala petugas keamanan yang waspada segera berkata, Tuan Gray, tolong masuk ke dalam dan biarkan kami menangani masalah ini di sini.
Lukas mengangguk dan berbalik untuk pergi. Kepala keamanan baru yang dipekerjakan Davis memang jauh lebih dapat diandalkan daripada yang sebelumnya. Di belakangnya, beberapa petugas keamanan menyeret Bryce jauh dan melemparkannya ke tanah. Lukas mematahkan lengan Bryce sebelumnya, dan itu belum sembuh sepenuhnya. Setelah terlempar ke tanah, dia langsung menjerit kesakitan, tapi tidak ada yang peduli padanya. Bryce mengutuk tanpa henti, tapi dia tidak berani pergi ke pintu masuk gedung perkantoran Stardust Corporation lagi. Dia tidak punya pilihan selain berdiri di tempat yang jauh, sampai dia melihat Charlotte keluar dari gedung setelah selesai bekerja. Charlotte, baru saja pulang kerja. Ya, Bryce berseru penuh kasih sayang saat dia mendekatinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Charlotte sangat membenci Bryce. Di pagi hari, dia baru saja merampas barang-barang mereka. Apa yang dia lakukan lagi di pintu masuk kantornya? Charlotte, ini salahku atas apa yang terjadi pagi ini. Saya dengan ini meminta maaf kepada Anda. Sebenarnya, aku hanya ingin bercanda denganmu. Saya sudah mengembalikan mobil dan kotak barang. Saya benar-benar punya. Bryce bersumpah sambil menepuk dadanya dan merasakan sakit hati yang luar biasa jauh di lubuk hatinya. Namun, Charlotte sama sekali tidak membelinya. Lelucon. Sungguh lucu. Mengapa saya tidak menusuk Anda dengan pisau dan kemudian memberitahu Anda bahwa itu hanya lelucon? Juga, kami sudah diusir oleh Charters. Jadi kau bukan sepupuku. Kami tidak ada hubungannya lagi. Charlotte melangkah maju dan hendak pergi. Tetapi Bryce buru-buru bergegas ke depan untuk menghentikannya. Charlotte, kita setidaknya adalah saudara. Kau tidak akan begitu kejam meninggalkan kami dalam kesusahan, kan? Apa maksudmu? Charlotte mengerutkan kening dan menatapnya. Bryce mengertakkan gigi. Kami semua dari keluarga Carter. Saya tahu saya salah karena melakukan apa yang saya lakukan di pagi hari. Mohon ampunilah dan biarkan kami pergi. Oke. Petik 2. Menantu Dewa Naga Perang bab 49. Kata-kata Bryce mengejutkan Charlotte. Ada apa dengan Sawyers? Dan apa yang terjadi dengan Charters? Bryce memandang Charlotte. Tidak yakin bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Kita adalah keluarga. Jadi tidak perlu berpura-pura, kan? Tepat setelah saya pulang dari tempat Anda, pabrik kami terpaksa menutup dan menghentikan jalur produksi untuk perbaikan. Bank bahkan ingin kita membayar kembali semua pinjaman kita pada akhir hari ini. Dan hampir semua perusahaan tempat kami bekerja sama telah meminta untuk memutuskan kontrak kemitraan mereka dengan kami. Kami benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bryce menyeka air matanya. Saya tahu saya salah karena telah merebut hadiah Anda. Dan itulah alasan Sawyers tersinggung. Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Charlotte, tolong bantu kami memohon maaf dari Sawyers dan minta mereka untuk melepaskan kami. Baru kemudian Charlotte mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Charters. Namun, sejujurnya, Charlotte merasa senang melihat betapa menyedihkan Charters tampaknya, menurut Bryce. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kalian layak mendapatkannya. Jika kamu terus melakukan kejahatan, kamu pada akhirnya akan merugikan dirimu sendiri suatu hari nanti, kata Charlotte tanpa emosi. Juga, jangan datang mencariku. Saya sudah mengatakan pagi ini bahwa kotak hadiah itu bukan untuk saya tetapi Lukas. Bahkan jika Anda ingin seseorang memohon belas kasihan atas nama Anda telah menemukan orang yang salah. Apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Bryce memelototi Charlotte dengan ekspresi mengancam. Charlotte sangat ketakutan sehingga dia buru-buru pergi setelah berkata, pokoknya, jangan datang mencariku. Bryce menatap sosoknya dari belakang dengan tatapan kejam. Sejak Bryce kembali ke rumah setelah perjalanan tanpa hasil, secara alami dia harus menghadapi musik dari Dominic. Apakah aku terlalu memanjakanmu? Anda bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti itu dengan benar. Kamu sangat mengecewakan. Pada saat ini, Charter sedang menghadapi krisis besar, dan Dominic sangat cemas sehingga dia mulai memusuhi cucunya, yang biasanya dia sayangi. Bryce mengepalkan tinjunya dan mencoba membantah. Kakek, saya tetap tinggal di pintu masuk tempat kerja Charlotte Carter sepanjang hari. Tetapi dia menolak untuk mengalah dan bahkan mengatakan bahwa hadiah itu dimaksudkan untuk Lukas, bukan dia. Dia jelas hanya mencoba membodohiku. Itu juga masalahmu. Bagaimanapun, jika Anda tidak bisa berurusan dengan Charlotte Carter, jangan kembali menemuiku lagi. Pemboros. Setelah dimarahi dengan kasar oleh kakeknya, dia berbalik dan meninggalkan rumah, merasa frustasi dan kesal. Dominic, keluarga Larsons berkeras menghentikan kerjasama mereka dengan perusahaan kami. Tetua, Presiden Bank ICBC menolak untuk menyerah, dan dia bersikeras bahwa kami harus membayar kembali pinjaman tersebut pada akhir hari ini, atau kami akan dituntut. Kami berkeliling mencoba mengumpulkan dana, tetapi tidak berhasil. Mereka semua menutup telepon setelah mendengar nama kami. Penggergajian menolak untuk berkomunikasi dengan kami,
dan mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak pada tempatnya untuk membuat keputusan karena Ethan Sawyer tidak ada di kota. Ketika dia mendengar berita buruk ini, wajah Dominic semakin sedih, dan dia tidak bisa duduk diam sama sekali. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menelan harga dirinya dan secara pribadi pergi ke rumah William Carter. Kunjungan Dominic yang tiba-tiba membuat William dan Karen sangat gugup. Selama bertahun-tahun, Dominic tidak pernah mengunjungi mereka, dan mereka bertanya-tanya apakah kali ini William dan Karen juga tidak menikmati kedamaian malam ini. Pagi-pagi cerah, Bryce telah membawa anak buahnya dan merampas peti harta mereka yang bernilai lebih dari 15 juta dolar. Karen ingin putrinya memohon pada Dominic agar mengizinkan mereka kembali ke keluarga Carter. Namun, mereka belum kembali. Sore harinya, Bryce tiba-tiba mengembalikan kotak hadiah dan mobilnya, mengaku telah melakukan kesalahan. William dan Karen bingung, dan mereka bertanya-tanya apa yang ada di lengan bajunya. Di malam hari, Dominic mengunjungi mereka secara pribadi, yang agak jarang terjadi. Apa yang terjadi? Apakah dia di sini untuk mengambil kembali rumah atau kotak hadiah? Karen dan William memperhatikan saat Dominic masuk. Mereka sangat gugup sehingga tidak tahu harus meletakkan tangan di mana. Ayah, kamu, kata William hati-hati. Yang mengejutkan, Dominic tidak sekeras biasanya. Sebaliknya, ada senyuman di wajahnya. William, sulit bagimu untuk tinggal di rumah sekecil itu. Besok, kembali bersama kami. Aku akan memilihkan rumah yang bagus untukmu. William dan Karen memelototinya dengan tidak percaya. Apakah Dominic Carter mengizinkan kita kembali? Keluarga Carter memiliki banyak rumah mewah tempat semua keturunan langsung keluarga Carter tinggal. Namun, karena fakta bahwa William tidak memiliki hubungan darah dengan Charters, mereka dipilih dan diharuskan tinggal di kediaman tua dan kumuh ini, tempat mereka tinggal selama beberapa dekade. Namun Dominic meminta kami untuk kembali sekarang. Tampaknya berpikir bahwa itu tidak cukup. Dominic Carter berkata, terlebih lagi, William telah bermalas-malasan di rumah untuk waktu yang lama. Saya akan mengatur agar Anda mengambil peran di perusahaan. Pergi kerja besok, Karen. Jika kamu mau, aku bisa mengatur agar kamu bekerja di perusahaan juga. Anda tidak harus pergi ke kantor, tetapi Anda akan dibayar sesuai dengan itu. Benarkah? Karen dan William sangat senang. Bisa bekerja di perusahaan Charters hanyalah impian mereka selama bertahun-tahun. Sebelumnya, mereka juga ingin memasuki perusahaan berkali-kali. Namun sayangnya, Charters tidak pernah memberi mereka kesempatan. Hari ini, Dominic mengunjungi mereka secara pribadi dan bahkan mengumumkan kabar baik yang tidak pernah berani mereka bayangkan. Tiba-tiba, mereka berdua merasa seperti sedang bermimpi. William sedang menatap Dominic dengan air mata berlinang. Ternyata Dominic Carter masih memperlakukan saya seperti putranya. Saat ini, Cheyenne masuk melalui pintu sambil memegang tangan Amelia. Ketika melihat Dominic duduk di ruang tamu, dia tidak bisa menahan matanya melebar karena terkejut. Sementara di sampingnya, Amelia bahkan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Memaksa dirinya untuk tersenyum ramah, Dominic bertanya, Cheyenne, kamu sudah kembali. Ini putrimu, kan? Itu sebenarnya lucu. Dominic selalu tidak menyukai Cheyenne dan Amelia karena skandalnya saat itu, dan dia bahkan melarangnya membawa Amelia ke kantor dan kediaman utama. Jadi ini pertama kalinya Dominic melihat Amelia dan berbicara dengannya, padahal usianya sudah 5 tahun. Amelia, cepat, sapa dia. Ini kakek buyutmu. Karen buru-buru mendesak. Amelia berkedip, meringkuk di samping Cheyenne, dan berkata dengan ketakutan, aku takut pada kakek ini. Setelah dia mengatakan itu, wajah semua orang berubah muram. Menantu Dewa Naga Perang bab 50 ketika Dominic mendengar kata-kata Amelia, dia secara alami merasa tidak senang, terbukti dari cemberutnya. Sementara itu, Karen dan William takut perkataan Amelia akan membuat Dominic kesal dengan mereka. Amelia, apa yang kamu katakan? Dia kakek buyutmu, cepat sapa dia dengan benar. Karen berteriak pada Amelia. Amelia mencengkeram pakaian Cheyenne lebih erat lagi, menolak untuk pergi. Anak-anak sangat peka terhadap emosi orang lain. Meski Dominic tersenyum, Amelia melihat tatapan tajam matanya saat ia memelototi dirinya dan ibunya. Melihat Amelia menolak untuk pergi, Karen meraih lengan Amelia dan menariknya. Ada apa denganmu? Kamu masih sangat muda tapi sudah sangat kasar. Kamu tidak menyapa orang yang lebih tua dengan benar. Bu, Cheyenne segera maju untuk menghentikannya. Diliputi amarah. Amelia masih sangat muda. Dia akan terluka karena ditarik begitu keras. Dia bersikap kasar pada kakekmu. Mengapa Anda tidak terburu-buru untuk mendisiplinkannya? Sebaliknya, Anda masih membelanya. Anda telah memanjakannya busuk. Karen berseru pada Cheyenne. Saya ingat bahwa kami sudah tidak diakui oleh Charters. Bagaimana kabar kakek saya dan kakek buyut Amelia? Cheyenne membalas dengan dingin. Dia kemudian menjemput Amelia dan menuju ke atas.
Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata terhadap Dominic Carter. Cheyenne, ini memang salahku atas apa yang terjadi sebelumnya. Itu juga salahku karena membuatmu menyimpan kebencian terhadapku. Saya di sini hari ini untuk meminta maaf kepada Anda. Tolong maafkan saya. Suara lama Dominic terdengar dari belakang. Cheyenne menghentikan langkahnya. Sejak kapan Dominic Carter pernah meminta maaf kepada saya dengan cara yang begitu lembut? Dia tidak pernah ingat dia pernah melakukannya. Dalam sekejap, semua keluhan dan penganiayaan yang dia derita mulai muncul ke permukaan, membuatnya menangis dan merasakan dorongan yang kuat untuk menangis sepenuh hati. Sayangnya, tindakan Dominic sebelumnya telah lama menghilangkan kasih sayang keluarga yang dia miliki terhadapnya sebagai seorang cucu. Dia juga melihat dengan jelas warna aslinya. Fakta bahwa dia datang ke rumah mereka hari ini dan secara tak terduga menawarkan permintaan maafnya benar-benar berbeda dengan Dominic Carter. Dia merasa ada hal-hal yang mencurigakan dan dia pasti punya agenda tersembunyi. Cheyenne mulai mengendalikan emosinya dan menggendong Amelia ke atas dengan tenang. Cheyenne, Karen memanggil namanya tanpa henti, tapi dia mengabaikannya dan kembali ke kamarnya. Dominic, maafkan aku. Kami telah memanjakan Cheyenne busuk, dan dia terlalu peka. Tolong jangan menahannya. Karen buru-buru menjelaskan. Dominic menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya sebelum melambaikan tangannya dan berpura-pura sedih. Saya tidak bisa menyalahkannya. Saya sudah tua, dan hari-hari saya dihitung. Saya telah ketat terhadap anak dan cucu saya. Semua demi kebaikan mereka sendiri. Tapi siapa yang tahu? Melihat hal tersebut, William langsung merasakan sakit hati dan meraih tangan Dominic. Ayah, jangan katakan itu. Anda sehat, dan keluarga Carter membutuhkan Anda. Adegan penuh kasih dari seorang ayah yang penuh kasih sayang dan putranya terjadi di ruang tamu di lantai bawah. Jadi ketika Charlotte pulang, dia kaget melihat mereka berdua berbicara satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Dia tidak bisa membantu tetapi mengedipkan matanya, bertanya-tanya apakah matanya sedang mempermainkannya. Charlotte, kamu akhirnya kembali. Kakekmu sudah lama menunggu di sini. Karen buru-buru meraih tangan Charlotte dan berjalan mendekat. Mata Dominic berbinar, dan dia menatap Charlotte dengan tatapan gembira sebelum berkata dengan hangat, Charlotte dulunya adalah seorang gadis kecil. Dalam sekejap mata, dia sudah menjadi wanita muda yang cantik. Ketika Charlotte mendengar pujian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Dominic Carter, dia sangat terkejut dan jijik pada saat yang sama. Simpan itu, langsung saja ke pokok permasalahan, kata Charlotte dengan nada bermusuhan. Charlotte, perhatikan nada bicaramu dengan kakekmu. Apa yang terjadi dengan sopan santunmu? William mencaci Charlotte dengan ekspresi gelap. Apa yang terjadi hari ini? Ayah akhirnya melakukan perjalanan ke sini untuk meminta kami tinggal bersama keluarga Carter. Namun Cheyenne dan Charlotte begitu memusuhi dia. Bagaimana jika dia benar-benar marah? Charlotte mencibir. Bryce Carter datang mencariku sore ini. Dan sekarang giliran kakek. Kalian bisa melepaskan kepura-puraan. Saya akan langsung melakukannya. Saya tidak bisa memenuhi permintaan Bryce. Jadi sebaiknya Anda mencari orang lain. Karen tampak bingung. Permintaan apa? Apa yang sedang terjadi? William memasang ekspresi geram. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kakekmu datang ke sini untuk meminta kami kembali ke keluarga Carter. Dia juga meminta kami untuk pindah kembali ke kediaman utama dan menawari saya pekerjaan di Carter Corporation. Kakekmu sangat baik. Jangan membuatnya kesal. William menyatakan apa yang terjadi secara eksplisit. Tetapi dia juga memperingatkan Charlotte. Takut dia akan membuat marah Dominic dan menyebabkan dia berubah pikiran. Setelah mendengar ini, Charlotte berkata dengan sinis, "Oh, begitu. Kakek di sini untuk melempar kuda Troya ke arah kita." Memang, dia melakukan trik yang sama dengan Bryce. Dia pertama kali memainkan kartu kekerabatan dan kemudian mencoba membujuk saya. Tidak heran dia adalah cucumu. Setelah mengatakan itu, Charlotte mengabaikan wajah pucat William dan melanjutkan. Bukankah ini hanya tipuan yang kamu mainkan untuk membuat kita pergi ke Sawyers untuk memohon belas kasihan sehingga mereka akan melepaskan Charters? Karen dan William sama-sama membeku karena terkejut. Meski sempat diekspos langsung oleh Charlotte, Dominic sama sekali tidak terlihat canggung dan tetap terus berpura-pura bersikap baik. Charlotte, aku tahu bahwa kami memiliki beberapa kesalahpahaman di antara kami. Tapi bagaimanapun juga kami masih sebuah keluarga. Saya datang ke sini hari ini karena saya sangat khawatir tentang kalian. Aku juga punya beberapa hal untuk ditanyakan padamu. Saya sudah menghukum Bryce atas apa yang dia lakukan hari ini. Dan saya jamin dia tidak akan melakukannya lagi. Charlotte, katakan saja pada Sawyers untuk berbelas kasihan dan biarkan kami pergi. Kami pasti akan memperlakukan Anda dengan baik di masa depan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dominic, Karen dan William menyadari bahwa dia tidak ada di sini untuk menyusul mereka dan mengenang masa lalu, tetapi untuk membuat Charlotte pergi memohon kepada para Sawyers. Dia memilih Charlotte sebagai targetnya secara alami karena dia masih berpikir bahwa dia akan menikah dengan keluarga Sawyer,
dan dia hanya mencoba berbaikan dengan mereka karena kenyamanan. Charlotte tertawa mencela diri sendiri. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Sawyers akan memaafkanmu karena aku? Siapakah saya untuk mempengaruhi Sawyers? Dominic berkata dengan cemas. Bukankah kamu tunangan putra Ethan Sawyer? The Sawyers melakukan itu pada kami karena mereka membela Anda. Saya hanya ingin Anda menjelaskan kepada mereka bahwa ini semua hanya kesalahpahaman, dan semuanya akan segera diselesaikan. Charlotte tersenyum kecut. Tunangan apa? Putra Ethan Sawyer sudah lama menikah. Petik 2.